Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita bernyanyi. Dan nama Roh Kudus, halip langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di sini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar dengan penuh sukacita kami mendengarkan firman-Mu yang kudus. Jadikanlah hati kami lahan yang subur bagi benih firman-Mu, supaya hidup kami menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan keyakinan akan hidup yang kekal Engkau janjikan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita bernyanyi.
sebagai pendahuluan khotbah kita yang tertulis dalam Yesaya 65 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita membaca secara responsoria, nanti ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka. Atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Mari kita baca ayat 9 bersama-sama. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Oh
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Marilah kita sujud di hadapannya, minta pengampunan dosa yang kita lakukan sepanjang 1 minggu ini, yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kita manusia. Marilah kita memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi, seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Setiamu Tuhanku, tiada
hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, hukum Taurat yang ketiga dan artinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Artinya, kita harus patuh serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. Ku
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal kita semuanya, dan Ia yang memelihara seluruh kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita semuanya yang hadir beribadah pada minggu pertama setelah Trinitatis, kita membuka Alkitab kita membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal 3 ayat 23 sampai dengan 29. Ayat 23 sampai dengan ayat 29, kita membacanya secara bergantian. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita merasa bersukacita setelah kita membaca firman ini, di mana letaknya kita bersukacita, di mana kita bersukacita yang disebutkan oleh firman ini. Dan boleh kita membaca di ayat 26 itu, dikatakan di situ Bapak Ibu saudara-saudara, di mana letaknya kita menjadi orang yang bersukacita. Yaitu adalah sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Disitulah letak kebahagiaan kita, sukacita kita, karena kita semua adalah anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Dan inilah merupakan tema kita. Tema minggu kita juga disebut menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita dikatakan tadi bersukacita karena kita menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus, mari kita mencoba dulu bagaimana kita sebelumnya, ya, bagaimana kita sebelumnya sebelum kita menjadi bersukacita itu. Yang pertama kami perlu jelaskan di sini melalui khotbah ini yang dikatakan di awal atau di ayat 23 itu,
sebelum iman itu di dalam kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hukum Taurat itu telah diberikan Allah kepada manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang menjadi penuntun, menjadi pengarah kepada kehidupan manusia yang dikawal di dalam hukum Taurat itu. Harapannya kita supaya kita yang melakukannya, kita hidup dan sanggup dan mampu melakukan hukum Taurat itu, kita bisa selamat. Dan kalau kita tidak bisa sanggup untuk melakukan hukum itu, kita tidak bisa selamat. Tetapi lebih dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, hukum Taurat itu adalah untuk menuntun kita untuk memahami Kristus. Menuntun kita untuk memahami Kristus, di mana kita dituntun kepada hukum Taurat hingga kepada Kristus itu datang, dan di mana iman kita itu dinyatakan lewat Kristus, Yesus Kristus. Dan kita dibenarkan hanya karena Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hukum Taurat itu dibangun untuk manusia karena sebenarnya kita tidak sanggup untuk melakukan keseluruhan hukum Taurat itu. Karena dalam kita melakukan hukum Taurat itu, kita orang yang penuh dengan dosa, dan dosa kita yang malah terlalu besar, malah kita sebagai orang dituntut untuk sepenuhnya melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman kita di dalam Kristus Yesus, kita semakin memperoleh kehidupan yang baru. Ini fakta, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa dengan melalui hukum Taurat ini kita mengalami pemisahan, kita mengalami pembeda-bedaan. Yang satu mungkin mengatakan aku hidup kudus. Yang satu mengatakan hidupku lebih baik dari hidupmu. Aku sudah sukses, aku sudah mengalami banyak hal dalam kehidupanmu. Sehingga ketika kita terus di dalam membangun hidup kita di dalam hukum Taurat itu, kita terus di dalam kegenapan hukum Taurat itu, sehingga kita tidak mampu lagi untuk bergerak dan menuju kepada pembaruan itu. Itulah orang yang hidup di dalam hukum Taurat itu. Dibangun yang hanya sebagai pemisahan, memisahkan, membedakan, bahkan juga hanya untuk membenarkan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu kabar baik bagi kita, dikatakan bahwa kita menjadi anak Allah karena iman kita di dalam Kristus Yesus. Nah, kita anak-anak Allah artinya kita yang mempunyai suatu hubungan kekeluargaan antara anak dan bapa. Nah, kalau kita mempunyai hubungan keluarga antara anak dan bapa, di dalam satu keluarga itu tidak ada lagi pembedaan, tidak ada lagi pemisahan, tidak ada lagi dengan latar belakang aku ini, kau begini, kau dan segalanya, tidak ada lagi. Tetapi kita yang mempunyai Bapa yang di sorga itu, kita mempunyai Bapa yang memberi dirinya untuk kita, sehingga
kita menyebut dalam doa Bapa kami yang di sorga. Itu kebahagiaan kita. Nah, kenapa kita disebut sebagai anak Allah? Nah, karena kita tidak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat itu tadi. Karena kita tidak lagi tunduk kepada hukum Taurat tadi, karena ibaratnya hukum Taurat itu adalah sebagai penuntun. Karena hukum Taurat itu adalah sebagai penjaga kita supaya kita bisa ya membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, maka kita tidak dilindungi dari berbagai dosa. Dan kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, kita terus terkontaminasi di dalam dosa dan kesalahan ini. Nah, melalui hukum Taurat ini yang selalu kita baca setiap minggu, dan tadi kita sudah membaca dari titah yang ketiga itu, dengan maksud menandakan supaya kita dilindungi, kita mengenal dosa-dosa kita. Kita benar-benar di dalam kehidupan kita supaya kita tidak terkontaminasi lagi dengan dosa-dosa kita. Jangan kau berbohong, ya, jangan engkau mencuri, hormatilah orang tuamu, dan lain sebagainya. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa sepenuhnya kita yang hidup di dalam Taurat ini, kita tidaklah hidup di dalam kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Yang ada kita hanya di dalam kekecewaan, yang ada kita hidup di dalam kecemasan. Makanya hukum Taurat itu adalah sebagai untuk menjaga kita, untuk menjauhkan kita dari segala larangan-larangan itu. Tetapi itu pun yang disebut di dalam ayat 24, Taurat itu adalah sebagai penuntun untuk kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disebut dengan penuntun itu? Apa yang disebut penuntun itu? Nah, jika kita membawa seseorang ya yang dia butuh tuntunan dari kita, nah kita membawanya ke tujuan. Nah, setiba dia di tujuan itu, tentu kita berharap bahwa tujuan itu membawa sukacita dan kebahagiaan. Nah, seperti itulah mengenai penuntun atau yang disebut Taurat itu adalah penuntun bagi kita. Penuntun artinya menjaga moral kita, melatih diri kita dari segala hal-hal, misalnya dari etika kita, memelihara kita dari segala macam hal di dalam kehidupan kita, dan membawa kita kepada sesuatu yang bisa hidup kita sampai kepada tujuan kita. Jadi artinya Taurat itu bukanlah sebagai penyelamat, tetapi Taurat itu adalah sebagai penuntun kita. Kalau kita perhatikan Taurat itu sampai keseluruhan, kalau kita telisik satu persatu, sanggup gak kita melakukannya? Dari Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Tidak ada. Yang jelas kita jatuh ke dalam dosa. Jangan kau berbohong katanya.
Mungkin kita mau masuk ke gereja ini kita sudah melakukan lebih dahulu. Jangan engkau mencuri katanya. Hormatilah orang tuamu. Nah, sampai di mana kita bisa melakukan ke-10 hukum Taurat itu. Tetapi hukum Taurat itu adalah penuntun kita untuk menjaga kita, melatih kita, untuk membawa kita, tetapi bukan kepada keselamatan, tetapi adalah kita selamat hanya di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita kejar, hindari, kita lakukan, kita jauhi di dalam kehidupan kita ini? Tentu dikatakan di ayat 25 itu sukacita kita adalah, tetapi sekarang iman itu sudah datang. Iman itu sudah datang. Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia lama telah diganti menjadi manusia baru. Itulah sukacita kita. Di mana kita menjadi anak-anak Allah. Manusia baru dengan bibit rohani dan spiritual. Kita di dalam kekekalan kita, di mana kita menjadi manusia baru atau anak-anak Allah, ya, kita yang semua telah dibaptis. Itulah yang menjadi anak-anak Allah yang telah menerima baptisan dari Allah di dalam Yesus Kristus melalui iman kita. Jadi kita telah dibaptis dan sudah mengenakan kasih Kristus. Ibaratnya kita mengenakan pakaian lama dan diganti dengan menjadi pakaian yang baru. Nah, kita mengenakan pakaian baru itu karena kita sudah menerima baptisan itu. Nah, kita tidak berbicara baptisan yang bagaimana. Tetapi yang jelas kita sudah mengenakan manusia yang baru karena kita sudah menjadi anak Allah. Dan baptisan itu yang kita terima itu adalah merupakan anugerah dan belas kasihan Allah. Itulah kehidupan baru sebagai anak-anak Allah kita. Jadi di dalam hukum Taurat itu yang ada adalah perbedaan, yang ada adalah pemisah-misahan, yang ada adalah klasifikasi. Di awal tadi mengatakan, aku hidup kudus, kau tidak hidup kudus. Hidupku sudah sukses, engkau tidak sukses. Hidupku sudah baik, engkau tidak baik. Tetapi kita yang sudah menjadi anak Allah, yang kita sudah dibaptis di dalam Yesus Kristus, yang kita sudah menerima dan tinggal di dalam Kristus, kehidupan yang sudah dibangun di dalam pola yang baru. Kita memasuki dalam kehidupan bahwa permusuhan, klasifikasi, perbedaan, ya, pemisahan itu sudah ditaklukkan di dalam kematian Kristus, bahwa kita sudah menerima baptisan dalam kematian Kristus Yesus. Bagaimana lagi bahwa kita akan memasuki kehidupan kita di dalam kebersamaannya lagi. Kebersamaan antara anak dan bapak, bapak dan anak itu. Meskipun status kita berbeda, ya, meskipun latar belakang kita berbeda, tetapi kita adalah tetap satu dan kita menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita perhatikan lagi bagaimana membangun karakter kita yang disebut menjadi anak Allah itu. Kira-kira apa yang disebut karakter anak-anak Allah itu? Apa yang kita bangun?
Apa yang mau kita perbuat? Kita yang disebut menjadi anak-anak Allah melalui iman kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita perhatikan di ayat 28 itu Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebab kamu semua adalah, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Ada 3 hal yang kita perhatikan, bagaimana ya kita sebagai orang anak-anak Tuhan untuk membangun kebersamaan tanpa ada pembeda-bedaan. Yang pertama adalah tidak ada lagi orang Yahudi dan tidak ada lagi orang Yunani. Tidak ada lagi pembeda-bedaan. Yang dimaksud lagi tidak ada kesukuan, tidak ada pembedaan bangsa lagi. Nah, sekarang ini marak kembali lagi membangun persekutuan. Ya, terlepas kita mau mengatakan itu pemisahan, pembedaan atau penguatan atau membangun persekutuan yang lebih solid, yaitu dengan membangun marga-marga persekutuan. Kita tidak mau mengatakan itu tidak baik. Justru itu baik. Tetapi kembali kita bagaimana dalam hal persekutuan itu. Mungkin ada yang mengatakan kamilah yang lebih baik. Lihatlah kas kami banyak, marga sedunia, dengan mengangkat ya satu orang untuk menjadi ini. Terlepas dari kita bagaimana kita meletakkan pemahaman ya dengan kelompok-kelompok tertentu itu. Apakah kita sudah membangun dengan pengelompokan itu dengan suatu kebersamaan dan bukan mengutamakan suatu hal yang disebut kesukuan itu. Yang ada mungkin katakan, kamulah di situ, aku tidak sanggup karena banyak sekali ini, dan ini dan itu. Terlepas tadi bagaimana kita membangun persekutuan itu untuk menjadi suatu kekuatan dan kebersamaan. Supaya tidak ada klasifikasi pembedaan, klasifikasi status di tengah-tengah pengelompokan itu. Supaya jangan semakin luas pemisahan-pemisahan di tengah-tengah masyarakat dan kesukuan kita. Yang perlu bagi kita, sikap kita tidak ditentukan oleh kesukuan, oleh kebangsaan, oleh warna, dan kita tidak ditentukan oleh ekonomi, keagamaan, dan budaya kita. Tetapi kita ditentukan bagaimana kebersamaan kita membangun persekutuan kita di dalam Yesus Kristus. Membangun persekutuan kita, kebersamaan kita, yaitu mengasihi, dan kita tidak terikat di dalam aturan-aturan yang membuat persekutuan itu hanya dimiliki oleh sekelompok atau beberapa kelompok. Sebatas kita masih menghargai, sebatas kita masih membuat persekutuan itu dengan karakter Yesus, di dalam Yesus Kristus, mengasihi semua bangsa dengan segala ciptaannya, karena kita berada dan tinggal
di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, dikatakan tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi orang merdeka. Ini adalah merupakan pemisahan status sosial Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada petani, ada tuan takur, ada ya pedagang sukses, ada pedagang yang kecil-kecilan. Bisa status itu ya membuat kita berbeda. Status itu membuat kita di tengah sosial masyarakat kita itu berbeda. Tetapi janganlah di dalam status itu sehingga pemisahan di dalam praktek kehidupan sehari-hari bisa mengalami pemisahan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Bisa dalam langgam pekerjaan, ada bos, ada anggota. Nah, bagaimana pula di tengah gereja kita ini? Di tengah gereja, adakah bos? Adakah ajudan? Adakah jemaat biasa? Kita adalah sudah ditebus dan sudah kita berada di dalam Kristus. Bahwa kita sama di hadapan Tuhan. Sama kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita di nomor hebatkan Tuhan. Tetapi semuanya adalah hanya karena status sosial masyarakat, status di tengah-tengah bangsa dan suku, sehingga kita mengalami pemisahan, tetapi di hadapan Tuhan kita adalah sama. Di dalam Kristus tidak ada perbedaan, tetapi yang ada adalah harmoni, dinamika kita menjalani hari-hari hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membangun karakter kita yang menjadi anak Allah itu. Tidak ada lagi laki-laki dan tidak ada lagi perempuan. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Ya mungkin kalau kita perhatikan ya sekarang ini kan tren menonton film ngeri-ngeri sedap. Saya pikir semua kita sudah menontonnya. Saya saja sudah menonton. Ada hal yang kita perhatikan di situ. Ya, memang tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kita selalu di dalam pemahaman kita tentang perempuan dan laki-laki, bahwa laki-laki itu adalah kaum yang lebih tinggi. Ya, statusnya. Kalau laki-laki disekolahkan tinggi-tinggi. Kalau perempuan itu hanya pekerjaan domestik saja. Domestik saja. Laki-laki boleh keluar rumah, perempuan hanya di rumah saja. Tetapi sekarang saya pikir udah hampir sama ya, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan itu. Tetapi ada juga di dalam hal kehidupan kita sehari-hari dalam perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Kristus kita tidak lagi ya berlaku dalam pembedaan, pemisahan itu. Kita percaya bahwa kita yang hadir di sini, kita yang sudah menjadi anak Allah, tidak lagi menjadi pelaku pemisahan, pembedaan. Tidak ada lagi pengelompokan. Tidak ada lagi yang lebih istimewa di tengah keluarga. Orang tua menganggap lebih istimewa anaknya laki-laki. Lebih istimewa anaknya yang lebih berhasil
dari anak yang di depannya. Tidak ada lagi kita berbuat seperti itu. Tetapi yang ada kita membangun, apakah kita terlepas dari, terlepas kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan, apakah kita terlepas dari orang yang merdeka dan sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Tetapi yang jelas kita yang menjadi anak-anak Allah, kita yang sudah menjadi anak-anak Allah, kita dibangun dan dituntut untuk hidup dalam rangka kebersamaan kita. Hidup lama yang kita berorientasi kepada hukum Taurat itu hanyalah sebagai penuntun, kita hanya sebagai penuntun sampai kita berpengharapan ke dalam Kristus Yesus, dan di dalam Yesus Kristus kita sanggup dan kita menerima bahwa dosa kita, pengampunan kita sudah diberikan di dalam kematian Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman ini kita diajak untuk kita yang sudah dibaptis, karena kita sudah menjadi anak Allah dan kita sudah dibaptis, dan kita mengalami perubahan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita yang disebut sebagai anak Allah, marilah kita mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita. Marilah kita mengenakan Kristus, karena Kristus sudah melengkapi kita. Kita ada di dalam Kristus, sehingga kita sudah diwariskan, menerima warisan, menerima janji kehidupan yang kekal itu. Kita terima itu di dalam kehidupan kita, karena kita menjadi orang yang sudah dewasa, menjadi anak Allah di dalam Kristus. Tentu kita berhak menerima janji Allah. Kita pewaris melalui Yesus Kristus. Lakukanlah itu dan tetaplah hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, supaya kita memperoleh warisan yang sungguh di dalam Kristus dan memperoleh kehidupan yang kekal di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami sungguh di dalam hidup kami yang lama masih hidup di bawah tuntunan hukum Taurat Tuhan. Tetapi dengan kehadiran Kristus di dalam iman kami, dan iman itu sudah datang, kami boleh dan berada di dalam Kristus. Dan kami disebut menjadi anak-anak Allah, yaitu anak-anak Allah adalah anak-anak yang memiliki, mencintai, dan di dalam kebersamaan. Anak-anak Allah yang tidak terkontaminasi dalam dosa. Anak-anak Allah yang hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami di dalam perjalanan hidup kami ini tidak rapuh, tidak goyah, dan tidak dipenuhi dengan kekakuan-keakuan yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Dan kami menjadi anak-anak Allah di dalam iman kami, sehingga kami boleh membangun persekutuan yang lebih indah lagi, yaitu tidak ada lagi pemisahan, tidak ada lagi klasifikasi, tidak ada lagi perbeda-bedaan suku, marga, kelompok, bahkan orang yang merdeka, yang tidak merdeka, hamba atau
laki-laki dan perempuan tidak ada lagi kalau kami sudah menjadi anak Allah. Tetapi kalau kami masih melakukan itu, kami hanya seturut dengan kehendak hukum Taurat ini yang hanya di bawah kekuatan duniawi ini saja. Oleh sebab itu Tuhan, kami yang sudah menjadi anak-anak Allah, tetaplah kami hidup di dalam kehendak Tuhan, dibangun di dalam karakter Kristus Yesus, yaitu mengasihi, mencintai di dalam kebersamaan persekutuan kami, di tengah keluarga kami, bahkan juga di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih Tuhan, dengan firman ini mengajak kami, memampukan kami, bahwa kami tidak berdaya kalau kami hanya melakukan hukum Taurat, tetapi kami bisa Tuhan selamatkan hanya di dalam Kristus Yesus. Dan kami hanya dituntun melalui hukum Taurat menuju kepada Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus yang memberkati, menjagai kami, dan memberikan, menyediakan kepada kami kehidupan yang kekal itu. Dengarkanlah doa kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Kita memberikan persembahan kita dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Amin.
yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mm-hmm.